Persiapan pengasuh sekolah minggu dilayani pada Minggu 20 Agustus 2023 pukul 11.00. Ibadah Remaja Taruna dilayani Minggu 20 Agustus 2023 pukul 7.30 di lantai 2 GKO Depok 1. Shalom, selamat datang di Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, GKO Jemaat Depok 1. Selasa 22 Agustus. Berikut ini adalah penekanan warta Jemaat sepekan di gereja. Pada ibadah umum Minggu Pentakosta 11, Minggu 20 Agustus 2023 pukul 6.00 dan 9.00 dilayani oleh hambanya Pendeta Yoga Wiono STH MACE, Sekretaris Umum Sinode. Dilaksanakan Minggu 20 Agustus 2023 pukul 11.00. Ibadah sekolah minggu dilayani Minggu 20 Agustus 2023 pukul 7.30. Persiapan pengasuh sekolah minggu dilayani pada Minggu 20 Agustus 2023 pukul 11.00. Ibadah Remaja Taruna dilayani Minggu 20 Agustus 2023 pukul 7.30 di lantai 2 GKO Depok 1. Persiapan Remaja Taruna dilaksanakan Selasa 22 Agustus 2023 pukul 20.00 di gereja. Chit Chat in Christ, Youth Pemuda mengadakan Chit Chat in Christ pada Minggu 20 Agustus 2023 pukul 16.00 bersama dengan Saudara Rial di Pasaribu. Latihan paduan suara Komisi PW dilaksanakan Minggu 20 Agustus 2023 pukul 11.00. Kegiatan senam pagi Komisi PW dilaksanakan Sabtu 24 Agustus 2023 pukul 7 pagi di halaman samping gereja. Ibadah Komisi Wanita PGIS Depok dilaksanakan Kamis 24 Agustus 2023 pukul 16.00 di GKI Depok, berangkat bersama-sama dari gereja pukul 13.00. Ibadah Pelpri akan dilayani Sabtu 26 Agustus 2023 pukul 10.00 di GKO Depok 1. Ibadah Pelpri PGIS akan dilayani Sabtu 26 Agustus 2023 pukul 17.00 di Gereja KGPM Yohanes. Ibadah Komisi Lansia PGIS Depok akan dilaksanakan Jumat 24 Agustus 2023 pukul 10.00 di Gereja GSJA Raja Wali Ruko Demol Depok. Ibadah Komisi Lansia GKO Depok 1 akan dilaksanakan Jumat 25 Agustus 2023 pukul 10.00. Doa puasa akan dilaksanakan Sabtu 26 Agustus dari pukul 6.00 hingga 18.00. Persekutuan akhir puasa akan dilaksanakan di gereja pukul 17.00. Ibadah rumah tangga akan dilayani Rabu 23 Agustus 2023 pukul 19.00 di gereja. Telah dibuka pendaftaran kelas katekisasi periode 2023-2024. Pendaftaran dapat dilakukan melalui Sekretariat Gereja. Majelis dan Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun pada 20 hingga 26 Agustus 2023. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan dan persepuluhan pada hari ini dapat diberikan melalui kotak persembahan di gereja atau transfer QR Code atau transfer melalui rekening operasional gereja melalui Bank BNI. Dapatkan informasi sepekan secara lengkap melalui Warta Jumat Digital yang dibagikan melalui WhatsApp. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, selamat datang di Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, GKO Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah penekanan warta Jemaat sepekan. Pada ibadah umum Minggu Pentakosta 11, Minggu 20 Agustus 2023 pukul 6.00 dan 9.00 dilayani oleh hambanya Pendeta Yoga Wiono STH MACE, Sekretaris Umum Sinode. Ibadah sekolah minggu dilayani Minggu 20 Agustus 2023 pukul 7.30. Persiapan pengasuh sekolah minggu dilayani pada Minggu 20 Agustus 2023 pukul 11.00. Ibadah Remaja Taruna dilayani Minggu 20 Agustus 2023 pukul 7.30 di lantai 2 GKO Depok 1. Persiapan Remaja Taruna dilaksanakan Selasa 22 Agustus 2023 pukul 20.00 di gereja. Chit Chat in Christ Youth Pemuda mengadakan Chit Chat in Christ pada Minggu 20 Agustus 2023 pukul 16.00 bersama dengan Saudara Rial di Pasar Ibu. Latihan paduan suara Komisi PW dilaksanakan Minggu 20 Agustus 2023 pukul 11.00. Kegiatan senam pagi Komisi PW dilaksanakan Sabtu 24 Agustus 2023 pukul 7 pagi di halaman samping gereja. Ibadah Komisi Wanita PGIS Depok dilaksanakan Kamis 24 Agustus 2023 pukul 16.00 di GKI Depok, berangkat bersama-sama dari gereja pukul 13.00. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mulai ibadah, mohon perhatian sejenak. Bagi Bapak Ibu yang membawa HP, mohon HP-nya dimatikan atau di silent sementara. Dan bagi Bapak Ibu yang membawa anak-anak kecil, mohon dijaga supaya ibadah kita berjalan dengan tertib dan baik. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati dan pikiran kita bagi Allah. Kita bersaat teduh, saat teduh dimulai. Bapak Ibu, kami undang bangkit berdiri. Kita sambut firman Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Kesan 130, bait pertama dan kedua, Hai makhluk alam semesta. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah, haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, candra kartika cemerlang, puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya.
haleluya. Awan cuaca yang cerah, musim penghujan, marilah puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu kekasih Kristus, mari bersama kita memasuki ibadah dalam kedalaman hubungan dengan Tuhan, seraya dalam setiap hati kita berkata, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih setianya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Salam kepadamu dari segala orang kudus, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai rohmu. Sejahtera kita sekalian. Amin. Amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara jemaat, mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis dalam Mazmur 67 ayat dan ke-8, demikian firman Tuhan. Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Kita aminkan firman Tuhan, kita menyanyi dari Kidung Kesan 130, bait yang ke-7, Hai makhluk alam semesta. Segenap saudaraku, pujilah Tuhan Allahmu. Haleluya, haleluya, abdi berhati mulia, ucapkan syukur padanya, puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita merendahkan diri di bawah hukum Tuhan menurut Matius 22 ayat yang ke-37 sampai 40, demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Oleh karena hukum Allah menegaskan segala kesalahan dan dosa kita, maka sepatutnya kita merendahkan diri di hadirat Allah, kita mengaku dosa kita secara pribadi. Marilah kita selaku gereja mengaku, Allah yang Maha Kudus, kami mengaku dosa dan kesalahan kami terhadap-Mu. Ampunilah kami. Atas pikiran-pikiran yang tak benar, yang merusak hidup dan persekutuan kami. Kasihanilah kami dan ampunilah kami. Yesus Kristus penebus dosa kami. Amin.
demikian Bapak Ibu kekasih Kristus, saya undang bangkit berdiri, kita bersama mendengar berita anugerah Tuhan dengan rasa hormat. Sebab itu dengarlah berita anugerah dari Tuhan yang tertulis dalam kitab 1 Petrus pasal 2 yang ke-10 yang demikian sabdanya. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mengaku dosanya dengan tulus di hadapan Allah, maka pengampunan Allah tersedia baginya. Dan Allah sendiri berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Petunjuk hidup baru. Dengan demikian kita hidup dalam suatu hidup yang penuh dengan kelimpahan kasih Allah yang disebut hidup baru. Dengarlah petunjuk hidup baru yang terdapat dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-8 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah. Amin. Hanya oleh darah Yesus, rumah oleh apapun, oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku, hanya oleh darah damai dan harapanku, hanya oleh darah Yesus. Allah membenarkanku, hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hanya oleh darah Yesus. Bapak Ibu, kami undang bangkit berdiri. Sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus dalam suatu persekutuan dengan segala jemaat dari segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan bersama-sama pengakuan iman yang am dan rasuli dengan berkata, aku percaya kepada Roh Kudus, Bapa yang Maha Kuasa, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang kandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang ke sana menghakimi orang yang hidup dari mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, dan tanda dari Tuhan yang hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan cara memberi persembahan kita yang akan dipergunakan untuk penyelenggaraan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Sambil mengingat kata Alkitab dalam Mazmur 50 ayat yang ke-23, demikian firman Tuhan.
Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami persembahkan, yang berasal dari berkat-Mu juga. Ajar kami menggunakan dengan baik yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan kami akan membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita berteduh sejenak untuk mendengarkan kesaksian pujian dari vokal grup Duo Ragil. Dipersilakan.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara sekalian, tiba saatnya bagi kita untuk mendengar sabda firman Tuhan. Untuk itu mari kita bersama mempersiapkan hati kita masing-masing untuk mendengar sabda firman Tuhan seraya menyanyi bersama dari Kidung Kesan 360 bait pertama kedua, Firman Allah Jayalah. Mari bersama kita teduhkan hati, tunduk kepala dan satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, sumber segala sumber kehidupan kami yang menciptakan dunia, memberikan setiap kami menjadi ciptaan baru, menerima anugerah hidup kekal, yang untuk selanjutnya kami memiliki relasi dengan Allah. Hari ini kami yang telah mempersiapkan diri kami masing-masing dari rumah kami, dari tempat tinggal kami, sampai di tempat pemujaan ini bergerak ke atas berjumpa dengan Allah. Kami bersyukur ya Tuhan karena yakin dan percaya di saat jam firman Tuhan dibentangkan kami yang dalam pergumulan, Tuhan memberi jalan keluar yang dalam keterikatan, Tuhan membebaskan setiap kami yang punya harapan, kerinduan sekaligus keprihatinan. Tuhan yang menyatakan kekuatan bagi kami untuk mewujudkan apa yang telah nyatakan dalam kehidupan kami. Untuk itu kami membuka hati kehendak seluruh kehidupan kami ditenggelamkan dalam sungai kasih-Mu sehingga melimpah syukur dalam seluruh kehidupan kami, melanjutkan perjalanan kehidupan dengan Allah selama-lamanya. Dalam Kristus Tuhan yang hidup dalam kehidupan kami, Tuhan menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu kekasih Kristus, firman Tuhan terambil dari Kitab Mazmur pasal 67, pembacaan kita ayat 1 sampai ke 8. Bapak Ibu Saudara yang sudah menemukan bagian firman Tuhan yang bisa bangkit berdiri, diundang bangkit berdiri untuk menghormati Tuhan dan firman-Nya. Bapak Ibu, dalam perikop yang dibuat oleh Lembaga Alkitab Indonesia, nyanyian syukur karena segala berkat Allah, kita membaca bersama litani atau silih berganti. Saya akan membaca dalam setiap ayat yang menjorok ke dalam dan Bapak Ibu Saudara yang menjorok keluar. Demikian bunyi firman Tuhan bagi kita. Untuk memimpin biduan dengan permainan kecapi, mazmur nyanyian. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalan-Mu dikenal di bumi, dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai. Sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil, dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah.
Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah Bapak Ibu Saudara yang membaca firman Tuhan, merenungkan, menyimpan di dalam hatinya, yang mempraktekkan, melakukan, dan membagikan dalam kehidupan lainnya dan dunia. Haleluya. 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 Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Puji nama Tuhan, sebuah kehormatan, sebuah kemewahan, berkesempatan berdiri di mimbar utama ini, membentangkan firman Tuhan dan mendoakan cita-cita Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara kekasih Kristus, setelah kita membaca kitab Mazmur pasal 67 ayat 1 sampai 8, tema yang diberikan bagi kita untuk kita renungkan dan kita hidupi adalah Allah memberkati dan panggilan menjadi berkat. Satu paket kita dapat memberikan, kita dapat mengalirkan dengan apa yang kita miliki. Saudara kekasih Kristus, ini hal yang istimewa saya berdiri di mimbar utama ini, tidak berlebihan ketika saya sampaikan karena saya ditunggui dan turut serta dalam ibadah kita Pak Gembala Sidang GKO Solidius Jayapura, Pak Pendeta Aurisa yang menjalani cuti. Demikian juga Ketua Biro Hukum GKO dengan rekan, karena Bapak Jen Zener Gultom, Master Hukum juga berkesempatan hadir karena di tengah tugas dinasnya berkesempatan berkunjung di GKO Depok 1 ini. Puji nama Tuhan, selamat datang. Saudara kekasih Kristus, masih dalam suasana nuansa merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang tentunya masih hangat karena masih 3 hari yang lalu dan masih berlangsung sampai hari ini. Merdeka! Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang membunyikan pekik merdeka maupun yang tidak tetapi di dalam hati, sesungguhnya bersama-sama merayakan, menggelorakan, sekaligus memaknai dan mengenang para pahlawan yang telah berjuang, berkorban, gugur mendahului kita dan mempersembahkan kemerdekaan bagi negeri ini. Bapak Ibu Saudara masa kini kemudian berpikir bagaimana upayanya mengisi kemerdekaan itu dengan maksimal. Ada banyak yang Bapak Ibu Saudara telah lakukan, baik menjadi pegawai negeri sipil, aparatur negara, kemudian berdinas selaku Polri, TNI. Demikian juga Bapak Ibu Saudara yang berjuang masing-masing dalam tanggung jawab di negeri ini. Saudara kekasih Kristus, izinkan saya menyapa Bapak Ibu Saudara sebelum masuk ke bagian firman Tuhan ini. Saudara yang hidupnya penuh dengan berkat Tuhan, Shalom, shalom. Horas, Mas, Madita, Sasudena, Horas. Sama itu. Saudara kekasih Kristus, jika tema yang kemudian dibentangkan bagi kita adalah Allah memberkati, dan ketika kita menerima berkat, kemudian mengalirkan berkat itu, untuk lebih dalam mengerti bagian firman Tuhan ini, izinkan saya bertanya dari mimbar utama ini,
apa yang Allah kehendaki. Sepakat kita mengisi kemerdekaan di negeri ini dan kemerdekaan dari Allah. Apa yang Allah kehendaki terjadi dalam kehidupan kita masa kini ini, dalam kehidupan umat masa kini. Setidaknya Bapak Ibu Saudara sudah menjawab, tetapi bagian firman yang kita renungkan jawabannya adalah menerima dan membagikan. Sejenak mari kita renungkan, apakah memang demikian yang kita sudah lakukan dan mau lakukan? Karena terbukti kita tidak perlu cek kehidupan orang lain, tetapi boleh melihat diri sendiri. Apa yang disediakan Allah, apa yang dikehendaki Allah, itu beda dengan yang dikejar manusia. Contohnya, bahwa manusia mengejar apa yang tidak cocok dengan apa yang disediakan dan dikehendaki Allah. Jika banyak orang Kristen berbondong-bondong ke gereja, mencari pemulihan keluarga, mencari kesehatan, mencari kejayaan, kehormatan, kemapanan. Betul? Betul. Tapi sesungguhnya yang disediakan Allah bukan itu. Karena Allah menyediakan hatinya berkat yang luar biasa, dan Allah menyediakan tangannya. Kita tidak boleh berhenti mengejar tangannya Tuhan, berkat-berkat Tuhan, karena sesungguhnya Tuhan menyediakan hatinya. Kalau kita mendapatkan yang terbaik, yang besar berkat hatinya Tuhan, maka kita pasti dapat tangannya Tuhan. Orang yang dapat tangannya Tuhan belum tentu dapat perkenanan hatinya Tuhan. Bagian ayat ini kemudian misalnya dalam satu nats, Matius 6 ayat yang ke-33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kesempurnaannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Amin. Kira-kira orang percaya atau diri ini lebih banyak mengejar kerajaan Allah dan kesempurnaannya atau tambahan-tambahan? Coba orang ibadah kan memberkati ya. Orang ibadah itu mengingatkan satu dengan yang lain. Colek sebelahnya tanya, kau cari tambahan atau kau cari kerajaan Allah? Orang yang cari kerajaan Allah dan kesempurnaannya, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia tidak membawa surga, tetapi membawa kerajaannya. Tuhan Yesus berada di dalam diri kita, jiwa dan roh kita, sehingga mengendalikan sepenuhnya kehidupan kita adalah hidup dalam kerajaan Allah. Saya berdiri di mimbar utama ini, Pak Pendeta Harisa itu yang nulis leksionari. Jadi mohon izin Pak Pendeta. Saudara kekasih Kristus, mari kita cek, mari kita lihat bersama jawabannya yang berdasarkan firman Tuhan ketika ditanya dari mimbar utama ini. Apa yang dikehendaki Allah terjadi dalam kehidupan kita masa kini? Yang pertama, sesuai dengan Mazmur 67 ayat 1 sampai yang ke-8, ini dahsyat, ini luar biasa. Menerima berkat Allah lebih lagi. Menerima berkat Allah lebih lagi, karena sesungguhnya berkat yang kita terima dari Allah itu lebih banyak yang belum kita terima. Yang kedua, tentu yang kedua ini adalah hidup mengalirkan berkat Allah lebih lagi. Tidak berhenti pada menerima yang dahsyat, tetapi membagikan dalam kehidupan lainnya. Untuk itu mari kita lihat bagian-bagian ini. Ada semboyan para pejuang, ada semboyan yang kemudian dituliskan, hidup adalah menghidupkan kehidupan lainnya. Ada Kiai Jawa di sini, ada Simbah di sini. Dia pasti tahu maksud urip agawe urup. Hidup itu menghidupkan kehidupan lainnya. Sebenarnya berkat Allah yang kita terima itu
bukan soal kerajaan Allah itu makanan minuman, tetapi kerajaan Allah itu sehubungan dengan seperjanjian, seperjalanan dengan Allah, hidup berkenan di hadapan Allah. Berkat itu yang kemudian kita kejar. Saudara kekasih Kristus, ayat 1 sampai ke 5 menjadi jawaban kita ketika ditanya apa yang Allah kehendaki terjadi dalam kehidupan umat Kristen masa kini. Yang pertama adalah hidup menerima berkat Allah lebih lagi. Jadi gimana kalau kemudian saya mengalami pergumulan? Jadi bagaimana ketika saya mengalami usia indah, mau jalan saja harus dituntun? Bagaimana dengan saya yang sakit? Bagaimana dengan saya yang pensiunan? Bagaimana dengan orang yang bergumul dan mengalami penderitaan? Apakah berarti tidak menerima berkat Tuhan? Saudara kekasih Kristus, untuk itu mari kita lihat bersama pada ayat yang pertama ini tentang kemaksimalan berkat Tuhan. Saya bunyikan. Untuk memimpin biduan dengan permainan kecapi, mazmur, nyanyian. Saudara kekasih Kristus, ada yang terkandung pada bagian ini yang saya mau sampaikan. Menerima berkat Allah yang lebih lagi, yang maksimal, diawali dengan hidup bermazmur. Hidup bermazmur adalah nyanyian pujian kepada Allah karena segala berkat yang kita terima. Saudara sepakat ketika orang datang ke gereja bukan ngalap, bukan minta, bukan pengen mendapat berkat, karena Bapak Ibu Saudara dan saya sebelum masuk ke ruangan ini sudah diberkati Tuhan luar biasa. Sehingga pada saat bermazmur di hadapan Tuhan itu sebuah pujian kepada Allah yang menyertai, yang melindungi, yang memberkati kehidupan kita. Sehingga tadi yang dinyanyikan oleh vokal grup yang mempersembahkan pujian, berkat dari Allah untuk membebaskan dari kuasa dosa, untuk lebih lagi memasuki hadirat Allah yang mengubahkan. Saudara, ada bagian yang saya sampaikan sehubungan dengan pujian tadi, bahwa hidup ini adalah bukan hanya memuji dengan mulut, tetapi berkat Allah lagi, lebih lagi itu ketika melibatkan jiwa dan roh kita. Gereja kehilangan esensi jika hanya jemaat menyanyi dengan mulutnya saja. Maka mazmur pujian itu melibatkan perasaan. Apa yang disebut dengan hadirat Allah? Hadirat Allah adalah memasuki kedalaman hubungan dengan Tuhan. Jiwa dan roh kita menyatu dengan Allah, kemudian menyatu dengan kuasanya, menyatu dengan kekudusannya, menyatu dengan kehendak, pikiran, dan rencananya. Inilah yang kemudian disebut hadirat Allah. Sehingga pujian tidak berhenti pada mulut, tetapi semua aspek kehidupan kita, baik dalam ibadah komunal ini dilanjutkan dengan ibadah keseharian. Ibadah dilanjutkan abodah, religius dilanjutkan dengan spiritual. Saudara kekasih Kristus, syukur kepada Allah karena kemudian kita bisa introspeksi diri. Karena di bagian ini kemudian untuk memimpin biduan dengan nyanyian kecapi, mazmur nyanyian. Coba sedikit kita melihat, ada Bapak Ibu orang tua yang suka nyanyi, yang suka mempersembahkan pujian, sambil nyuci piring, nyuci baju, nyanyi. Betul? Yang suka firman Tuhan, yang suka Bible study, yang suka dalam perkumpulan. Maksud saya begini, ketika orang memuji Tuhan bukan hanya dengan mulut tetapi dalam hati jiwa, pasti ada kesadaran. Dengan kesadaran itu berarti membereskan diri. Ketika memuji Tuhan melibatkan jiwa dan roh kita dengan kesadaran penuh, pasti merasa diri hina di hadapan Tuhan. Merasa diri tidak layak di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan bertobat. Kalau kemudian ada kebencian, ada kemarahan, ada sesuatu di dalam diri ini dengan pujian penyembahan karena percaya kepada Allah,
dan kemudian ngalami Allah, maka kemudian itu dihilangkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan bahwa kita tidak ada yang penting di hadapan Allah dengan kedudukan, posisi, dengan kejayaan, kehormatan. Yang terpenting di hadapan Allah, yang berharga di mata Allah itu adalah orang yang bersedia introspeksi diri, melihat ke dalam diri. Ibu-ibu terutama yang menjadi gambaran punya tugas di rumah untuk nyuci pakaian anggota keluarga, atau yang sekarang juga ada di laundry. Maksud saya adalah begini, ada tugas yang tidak bisa dilakukan orang lain. Setiap Bapak Ibu Saudara dan saya punya tugas ngucek, nyuci, terus cuci, terus bersihkan, karena bermazmur adalah tujuannya menyucikan diri, membereskan diri, melihat ke dalam diri, bukan ngucek nyuci orang lain, tetapi diri sendiri. Inilah berkat yang luar biasa yang harusnya diterima oleh setiap orang percaya dengan membereskan diri. Jadi kalau ada ketersinggungan, ada persoalan yang tidak selesai dengan pertemuan pendapat, ya kita introspeksi diri satu dengan yang lain. Kenapa demikian? Saya memiliki rekomendasi referensi bahwa Allah itu suka kebersihan cawan bagian dalam. Bapak Ibu Saudara, ketika ini sedikit ada lumpurnya, kemudian ditusuk bisa diminum. Betul? Karena di dalamnya bersih. Saudara, bagaimana dengan orang yang kemudian pakai cawan emas, tapi di dalamnya ada bekas sabun yang kemudian Bapak Ibu Saudara lihat, kira-kira akan dituangi dan kemudian biar kelihatan orang bagus saya minum? Enggak. Demikian Allah, demikian kehidupan kita. Allah suka kebersihan cawan bagian dalam, karena Matius pasal 23-27, celakalah hai kamu, orang-orang Farisi, yang kelihatannya dilabur putih tampak di depan, kelihatannya berjubah dan kemudian nampak semarak, tetapi sesungguhnya bagian dalammu adalah penuh dengan tulang belulang dan pelbagai kotoran. Maka Tuhan Yesus tidak suka. Saudara kekasih Kristus, Tuhan menghinakan. Tuhan tidak suka, Tuhan tidak peduli dengan nyanyian, pujian, hari raya dan persembahan kita ketika melihat bagian cawan di dalam itu penuh dengan kotoran. Ayat yang kedua, yang pertama, kita melihat bagaimana hadirat Allah, kedalaman hubungan dengan Tuhan, maka kita menerima berkat lebih lagi. Yang kedua, saya bunyikan ayat kedua, kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajahnya, sampai di situ. Saudara mengingat ketika disampaikan berkat ibadah minggu utama, ketika menerima berkat, aku menghadapkan wajahku kepadamu dan memberi kasih karunia. Aku menghadapkan wajahku kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara, kenapa berkat Tuhan terhalang? Kenapa semua orang tidak diberkati? Karena terhalang. Ketika Allah memberkati, ada yang menghalangi dalam diri kita sehingga berkat tidak sampai. Yang membuat kita tidak diberkati, tidak didengar oleh Tuhan adalah bukan kurang panjang tangan Tuhan dan kurang melihat, tetapi yang menjadi pemisah antara engkau dan Allah adalah segala dosa dan pelanggaran kita. Saudara, ini disebut coram Deo. Coram Deo adalah kehidupan umat manusia yang berhadapan dengan Allah, diberkati Allah tanpa terselubung. Pertanyaan bagi kita adalah bagaimana memiliki kehidupan berjumpa dengan Allah, diberkati Allah itu sampai dalam kehidupan kita. Maka bagian ini kemudian ada Sela, tidak dibaca tadi ya. Kemudian Ia menyinari kita dengan wajahnya, Sela. Kata Sela itu bangsa Israel tidak membunyikannya. Ketika ada tanda itu, umat Israel kemudian sujud ke tanah, keningnya
terantuk kepada lantai dan kemudian melihat ke dalam diri. Saudara, ketika Sela ini kemungkinan besar bangsa Israel mencari penghalang berkat. Apakah masih ada kepentingan diri? Masih ada keangkuhan? Masih ada keinginan daging? Masihkah ada dalam diriku keinginan serupa dengan gaya hidup duniawi ini? Saudara, masih adakah kemabukan, pesta pora, iri hati yang ada dalam diri ini? Masih adakah tidak rukun dalam keluarga sementara? Kita dipanggil dalam kesucian dan kerukunan di dalam Tuhan. Kira-kira ada enggak di dalam kehidupan kita ketika kita cek pada saat ibadah seperti ini? Kira-kira kalau Tuhan berbicara ke dalam hati kita masing-masing, adakah yang menghalangi dosa kita itu? Kira-kira ada? Bilang sebelahnya atau bilang dalam diri, kucek lagi, cuci lagi, hingga bersih. Saudara kekasih Kristus, berkat Allah itu seperjanjian, seperjalanan dalam perkenanan dan dipercaya Tuhan. Ketika ayat 1 berbicara mengenai masuk dalam hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan, yang kedua Koram Deo, ayat yang ketiga kita lihat, supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Saudara yang hidup dalam panggilan kesucian membuat Bapak Ibu Saudara, karena begini, saudara pasti bersyukur ketika Tuhan proses, yang tahu di dalam diri kita ini masih ada bagian yang hitam, Tuhan dan diri ini yang tahu, orang lain nggak tahu. Orang di sekitar kita, pasangan kita pun nggak tahu. Maka bersyukur ketika Tuhan gosok bagian yang hitam dalam diri kita ini. Kenapa? Bapak Ibu Saudara bersyukur mengalami proses Tuhan. Karena mengetahui kehendak Tuhan. Tuhan menghendaki dalam diri kita ketika semuanya cemerlang, hidup kita seperti cermin yang memantulkan sinar kasih Allah kepada banyak orang. Sehingga kemudian bunyi ayat ini adalah supaya jalanmu dikenal di bumi. Melalui kehidupan keteladanan Bapak Ibu Saudara, banyak orang melihat Allah itu ada di dalam diri Bapak Ibu Saudara. Ketaatan, ketekunan, kesetiaan, kerendahan hati, pengorbanan itu luar biasa. Orang-orang seperti ini dari mana? Rupanya dari GKO Depok 1, bapaknya pulang ke rumah mempengaruhi istri dan anaknya. Istri dan anak-anaknya terpengaruh masuk ke dalam gereja. Kemudian keluarga mempengaruhi keluarga, satu gereja itu menjadi komunitas penyembuh, satu gereja itu orangnya menjadi cermin bagi kehidupan lainnya. Ini luar biasa. Saudara kekasih Kristus, kira-kira hidup kita, mari kita lihat ke dalam. Dikenal orang lain karena apa? Biasanya orang kaya itu tidak dikenal kekayaannya, tetapi orang itu meskipun biasa dikenal dengan dermawannya. Betul? Ada di pasar kemudian ketika membeli sesuatu lalu karena melihat orang yang butuh kemudian kadang dikembalikan, kadang ditambahkan, dan orang itu bertanya, Ibu orang Kristen ya? Karena orang Kristen itu terkenal dermawan dan penuh kasih, betul ya? Amin? Puji Tuhan. Atau begini, ada orang Kristen kalau menurut Bapak Ibu Saudara terkenal apanya ini? Dia tinggal di komplek perumahan Depok. Lalu di perumahan Depok itu dulu belum ada masih ada pangkalan ojek ya biasa. Kemudian ada 5 orang tukang ojek ini ketika menunggu pelanggan, dia bertanya satu dengan yang lain, kau tahu yang tinggal di komplek kita beberapa bulan itu orang apa? Nggak tahu. Kamu? Saya tahu. Tahu dari mana? Pokoknya saya tahu dia orang Kristen katanya.
Dia nggak bisa ngomong Kristen karena bukan orang Kristen, orang Kristen katanya. Kenapa bisa menyimpulkan orang Kristen? Karena dia pernah minta saya antar ke pasar mau beli daging babi katanya. Jadi orang ojek itu mengenal orang Kristen itu karena apa? Karena makan daging babi. Bukan karena dermawan, bukan karena kasih. Kira-kira hidup kita terkenal karena apa? Coba tanya sebelahnya. Kau terkenal menjadi orang Kristen karena apa? Karena makanannya? Atau karena kebaikannya? Saudara, kekasih Kristus kita adalah surat Kristus yang terbuka. Dan bagian firman ini mengatakan bahwa kita adalah cermin bagi kehidupan orang lain. Orang lain bisa melihat Tuhan ada di dalam diri ini. Kalau kemudian perilaku, sikap, keputusan, dan perbuatan kita sungguh sesuai dengan kehendak Allah. Amin. Saudara, kekasih Kristus yang menerima berkat Allah, lebih lagi dalam kehidupan sekarang ini, ayat yang keempat saya bunyikan. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah, kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Saudara, berkat Allah kita terima. Lebih lagi ketika kita merangsak maju masuk ke dalam kedalaman hubungan dengan Allah. Kedua, hidup berhadapan dengan Allah tanpa dosa. Coram Deo. Yang ketiga, kita mau jadi cermin, memantulkan sinar kasih Tuhan, maka hasilnya ayat yang keempat adalah semua bangsa bersyukur karena melihat teladan cara hidup Kristiani sejati. Kalau kamu hidup, kalau kamu menikah, jadilah seperti orang Kristen. Karena bukan poligami, poliandri, tetapi satu untuk selamanya. Kalau bersikap mengambil keputusan, jadi pimpinan di pemerintah, jadilah seperti orang Kristen. Kalau jadi bendara, jadilah karena orang Kristen terbukti di mana-mana. Demikian, amin. Lihat orang Kristen dijolimi tetapi tidak membalas, malah mendoakan. Saudara, hasilnya adalah semua bangsa bersyukur karena teladan cara hidup Kristiani. Tidak berlebihan ketika saya sampaikan dan kita doakan, Jemaat mula-mula demikian, Jemaat GKO Depok 1, Majelis Presbiter Gembala Sidangnya adalah orang-orang yang diberkati Tuhan dan seluruh jemaat makin dihormati banyak orang. Seluruh jemaat yang ada disukai banyak orang, sehingga setiap hari Tuhan tambahkan bilangan orang percaya karena cara hidup jemaat yang mula-mula. Demikian di GKO Depok 1 ini sungguh sesuai dengan kehendak Tuhan. Belum mengucapkan kata-kata mengenai anugerah hidup kekal, tetapi melihat cara hidup saja, kemudian mereka percaya pasti Tuhannya benar. Karena hidup orang ini benar. Saudara kekasih Kristus, bagian yang kedua, yang kelima sampai ke-8 adalah jawaban pertanyaan apa yang Allah kehendaki terjadi dalam seluruh kehidupan umat pada masa kini, yaitu hidup mengalirkan berkat Allah lebih lagi. Ini yang disebut impartasi. Impartasi adalah membagikan kedalaman hubungan dengan Allah. Jadi ada orang yang punya wibawa luar biasa itu karena wibawanya dari Tuhan. Apa yang dia sampaikan itu adalah apa yang dilakukan. Jadi Bapak Ibu Saudara punya kuasa luar biasa itu dan ditugasi, dipercaya Tuhan untuk menyampaikan berkat yang indah dari Tuhan. Saudara kekasih Kristus, ayat yang kelima saya bunyikan, kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Saudara, di ayat yang kelima ini konteksnya adalah bangsa Israel itu pertama masuk ke tanah Kanaan yang sebelumnya di Mesir, penderitaan di padang gurun, sampailah mereka di Kanaan. Mereka bersukacita karena diselamatkan Tuhan, sampai di tujuan Allah dengan selamat dalam perlindungan tuntunan Tuhan. Maka seluruh bangsa bersukacita. Kenapa? Karena Allah memimpin dengan kasih, memimpin dengan
penuh keadilan. Saudara, jika dikenakan pada masa kini, sesungguhnya Allah, saudara yang berkata Allah itu tidak aku lihat, tapi sesungguhnya nyata penyertaannya, nyata perlindungannya, nyata pemeliharaannya, nyata sekali tuntunannya dalam kehidupanku dan memberi solusi kepada aku, keluargaku dan masa depanku. Saudara kekasih Kristus yang berkata demikian, sesungguhnya apa yang kita lihat dari perlindungan Tuhan lebih banyak yang kita tidak lihat perlindungan dari Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan yang berangkat karena pekerjaan pelayanan, hari biasa itu di tengah tol yang harusnya lengang di Jakarta ini tiba-tiba berhenti di depan dan ada kemacetan panjang. Pada saat macet dia juga kaget karena ngeremnya pada mendadak. Kemudian bapak ini turunin kaca dan kemudian melihat di spion itu tampak di belakang mobil ada truk polisi yang besar yang depannya ada relnya itu. Kemudian mengerem dengan sangat berupaya untuk tidak nabrak mobil hamba Tuhan ini. Kalau itu bukan pertolongan Tuhan, kata dia, itu kendaraannya ringsek dan kemudian dia sudah nggak ada. Artinya dia melihat tanpa sengaja pertolongan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan, mengucap syukur. Ada yang didiagnosa dokter sudah tidak ada dalam dunia ini, tapi masih ada dalam dunia ini. Ada yang kemudian memiliki pergumulan, Tuhan beri jalan keluar. Diberi perlindungan dan jalan keluar itu luar biasa. Dan Bapak Ibu Saudara berjalan dengan Tuhan dan yakin kepada Tuhan. Pertanyaannya bagi kita, lalu apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan, karena bagian ini ada Selah. Saudara kekasih Kristus, ini kisah nyata. Ada teman sekolah di Jogja yang berasal dari tanah Papua, kiriman dari orang tua wesel pada waktu itu terlambat. Kemudian karena dia harus menjalani kehidupan kuliah hari Senin sampai hari Jumat sampai hari Senin berikutnya di pelayanan. Dia harus memenangkan jiwa, dia harus buka pos, dia harus kemudian memiliki catatan yang benar. Dia tidak bisa berangkat ke pos pelayanan karena hari Jumat ketika teman-temannya berangkat ke pelayanan, dia tidak punya uang sepeser pun. Lalu dia cerita setelah peristiwa itu terjadi, dia ngambil jambu di depan asrama dan dia makan jambu hari Jumat. Kemudian hari Sabtu, karena sudah tidak ada yang dimakan, dia pergi ke belakang asrama, dia lihat bekicot dan dia kumpulin bekicot itu. Kemudian singkat ceritanya gimana caranya dia masak. Kemudian hari Sabtu dia makan bekicot. Hari Minggu sudah tidak tahan lagi karena tidak ada yang dimakan hari itu. Maka hari Senin dia sudah lemas dan dia berkata, Tuhan, saya mohon ampun jika harus mati dan tidak jadi melayani karena tidak ada yang saya makan. Saya hanya percaya kepada Tuhan. Saya yakin pertolonganmu tepat waktunya. Udah lemes, udah mau pingsan, kemudian tibalah hari Minggu malam. Ada temannya Joko dari Bantul datang dengan ibu dan bapaknya bawa makanan. Diketok pintunya, ketika dibuka lalu dia makan dengan lahap dan berkata, terima kasih Tuhan, pertolonganmu tepat pada waktunya dan saya akan melayani dan saya tidak jadi mati karena kelaparan di asrama ini. Saudara kekasih Kristus, tidak berlebihan ketika saya sampaikan seperti ini. Bapak Ibu pernah mengalami keadaan tetapi enggak pernah cerita dengan saudara, dengan anak cucu, itu disimpan rapat. Karena itu kepercayaan dengan Tuhan yang luar biasa. Lalu bagian ayat yang kelima ini ada Selah. Jika Tuhan sudah menolong, jika Tuhan sudah melindungi,
Jika Tuhan sudah menuntun memelihara kehidupanku sedemikian rupa, maka apa yang aku lakukan di hadapan Tuhan? Ini sebuah refleksi diri, melihat kembali apa yang terjadi, apa balasanku di hadapan-Mu Tuhan. Coba kita lihat, kita refleksi diri, koreksi diri. Mazmur mundur ke belakang, ayat 66 ayat yang ke-18. Bunyinya apa? Mazmur pasal 66 ayat yang ke-18, mari kita bunyikan bersama-sama. 2, 3. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Tuhan, saya masih bergumul. Tuhan, Engkau belum menjawab. Jangan-jangan masih ada dosa. Niat hati jahat, niat mencelakakan orang, respon ketika ada masalah pengen membalas, pengen menutup piring nasi orang, pengen memfitnah dan lain sebagainya. Ini niat jahat, tetapi niat jahat berdasarkan Matius pasal 5, 27-28 itu, sekiranya ada matamu yang berbuat dosa, jungkilah itu. Mata mengarah kepada pandangan, pandangan mengarah kepada pikiran jahat. Nah, pikiran jahat itu mengarah kepada induk segala dosa seksual yaitu percabulan. Saudara tahu arti mata keranjang? Saya dari dulu tuh cari-cari. Di tempat saya keranjang yang untuk tempat rumput itu dari bambu dan matanya gede-gede. Nah, saya pikir mata keranjang itu matanya gede-gede. Bukan, jadi mata keranjang itu matanya gede-gede, bukan. Mata keranjang itu rupanya matanya melihat orang lain yang bukan muhrimnya, pikirannya langsung keranjang ke tempat petiduran, gitu ya. Jadi mata keranjang ini sama dengan halnya dengan Daud. Daud gak berdosa ketika melihat Batseba itu mandi di bawah. Mungkin gak ada biliknya atau mungkin dia kaget ngelihat, tapi masalahnya di follow up. Masalahnya adalah di dalam pikirannya ada niat jahat, itu dia. Di GKU Depok 1 ini ada yang mata keranjang atau tidak? Ada? Orangnya pakai baju apa? Enggak ya. Saudara kekasih Kristus, sekiranya ada niat jahat dalam hatiku, tentu Allah tidak berkenan. Mari kita refleksi diri, melihat ke dalam diri, adakah niat jahat, karena sesungguhnya ini yang kita pikirkan. Karena hal ini berkaitan dengan mengalirkan berkat Allah, maka ini bukan soal keselamatan, bukan soal Bapak Ibu Saudara itu selamat tidak selamat. Selamat, sudah menerima anugerah hidup kekal. Lalu kemudian menerima keselamatan, menerima karunia, menerima talenta, menerima posisi strategis, menerima kejayaan, kehormatan, umur panjang, amin. Nah sekarang ini mengalirkan berkat Allah itu seperti apa? Karena Matius 16 ayat 19, apa yang kau ikat di dunia ini terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini terlepas di surga. Jika Allah sudah memberikan otoritas kepada kita, jika Allah memberikan kepercayaan, kewenangan kepada kita, apakah kita masih berkata tarsok, entar besok saya enggak sempat, mana sempat Tuhan. Tapi kemudian kalau ditanya apa yang seharusnya kita ikat, saudara kekasih Kristus, apa yang paling ujung, paling luar biasa dalam dunia ini, sehingga membuat Allah datang ke dalam dunia, jiwa-jiwa. Apa yang membuat Allah mengutus nabi dan rasulnya adalah jiwa-jiwa. Sehingga suatu ketika nanti tidak ditanya jabatanmu apakah pendeta atau majelis jemaat atau jemaat, tetapi berapa orang yang kau menangkan dalam hidupmu, berapa jiwa yang kau bawa. Saudara yang kemudian memaknai bagian firman Tuhan ini, barang siapa setia dalam perkara kecil, dia setia dalam perkara besar. Sesungguhnya adalah keseharian kehidupan kita yang mudah melakukan firman Tuhan dimanapun kita berada, kemudian melakukan kebaikan dan tanpa dengan perkataan memenangkan orang lain atau membawa orang lain berjumpa dengan Allah dalam melakukan perkara besar. Saudara kekasih Kristus,
maka bagian ini adalah memberi indikasi kemudian apa yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan yang kemudian menjadi bagian kita. Ayat yang ke-6 saya bunyikan, kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah, kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Saudara kekasih Kristus, statement saya diharapkan tidak menggelisahkan Bapak Ibu Saudara, karena sesungguhnya Allah datang ke dalam dunia ini adalah bagi semua orang. Jadi orang Kristen tidak boleh dan tidak bisa mengklaim keselamatan bagi kami khusus saja. Karena Tuhan mengundang kepada segala bangsa, suku bangsa. Tetapi Tuhan mulai dari kita. Orang kemudian selamat mendengar berita Injil. Kalau kita berkali-kali mendengar ada banyak orang yang meraung-raung, bertanya-tanya, gelisah nanti aku mati di mana dan bagaimana kehidupan setelah kematian mereka tidak tahu. Nah, sekali waktu ketika nanti berada di jurang pemisah itu, jangan sampai terjadi kenapa waktu di dunia makan bareng dan isi perut sama, kemudian tinggal satu kos kok nggak bilang kalau Yesus itu Tuhan. Tentu aku tidak akan di sini ketika kau mengatakan Yesus itu Tuhan. Tapi betapa jahat dirimu karena engkau tidak pernah mengatakan Yesus itu Tuhan. Dan saya tidak pernah mendengar itu dari yang engkau sampaikan. Saudara kekasih Kristus, bahwa Allah menyelamatkan dunia mulai dari kita. Ayat yang ke-7 sampai ke-8 yang terakhir, saya bunyikan, tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Saudara, latar belakang teks yang tadi saya sudah singgung secara lengkapnya, bahwa bangsa Israel itu dituntun Tuhan dari Mesir, kemudian padang gurun ke tanah Kanaan. Sesampai di tanah Kanaan, di Ulangan pasal 26 1 sampai 11 nanti Bapak Ibu Saudara baca, Tuhan memerintahkan untuk merayakan hari pondok daun, di mana panen yang melimpah itu dikumpulkan, dipersembahkan bagi Tuhan. Jadi konteks ini adalah konteks hari raya, perayaan unduh-unduh membawa hasil panen. Masyarakat bangsa Israel tidak hanya memaknai itu, karena ada makna rohaninya bahwa perayaan ini bukan hanya panen, tetapi keselamatan yang dari Allah itu kami sampai ke tanah Kanaan. Dan anugerah karena Tuhan memilih kami. Kami bangsa Israel adalah orang yang jahat di mata Allah. Kami dipilih bukan karena kesempurnaan kami, sebagai gambaran kehidupan manusia yang bobrok, tetapi dipilih Allah. Dengan apa yang Allah rencanakan terjadi dalam kehidupan di dunia ini. Karena sesungguhnya berkat nasional yang diterima bangsa Israel itu menjadi berkat bagi suku-suku bangsa yang lain di muka bumi ini. Barang siapa memberkati, bangsa Israel diberkati, barang siapa yang mengutuki, dikutuki. Saudara kekasih Kristus, sejarah ini menguatkan Bapak Ibu Saudara dan saya pada masa kini, karena kepercayaan bahwa sesungguhnya Allah memberkati bangsa Israel. Allah memberkati kehidupan perjanjian baru. Allah memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara dan anak cucu. Luar biasa. Pada bagian kesimpulan, akhir dari paparan ini adalah apa yang Allah kehendaki terjadi lebih lagi dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah menerima berkat Allah itu lebih lagi. Baik dengan memasuki kedalaman hubungan dengan Tuhan, Coram Deo menjadi cermin, dan kemudian mengalirkan berkat Allah itu. Kemudian yang kedua adalah membagikannya, mengimpartasikannya dalam kehidupan lainnya. Sehingga buah roh itu nyata, dinikmati banyak orang. Sesuatu yang manis, sesuatu yang sedap didengar, sesuatu yang suci dipikirkan dan diwujudkan. Saudara kekasih Kristus, di antara Bapak Ibu Saudara pasti ada yang masih dalam bangku pendidikan. Di antara Bapak Ibu Saudara yang mencari pekerjaan pasangan, di antara Bapak Ibu Saudara yang masih aktif di yayasan, di perusahaan, di instansi jabatan maupun pekerjaan pelayanan di negeri ini. Siapapun Bapak Ibu Saudara, pensiunan sekalipun, karya Allah itu belum selesai dalam kehidupan kita. Jika Bapak Ibu Saudara dengar baik firman Tuhan ini,
masih ada kesempatan dan alasan tinggal dalam dunia ini adalah menerima berkat Allah lebih lagi yang dikehendaki Allah. Dan kita mengalirkan dalam kehidupan lainnya. Karena suatu hari nanti, cepat atau lambat, suka atau tidak suka, Bapak Ibu Saudara atau saya duluan, pasti dipanggil Tuhan. Dan kemudian kita rindu mendengar. Ketika ada suara yang tidak pernah kita dengar dari dunia ini, tetapi ada suara. Selamat datang pahlawanku yang gagah perkasa, di surgaku yang mulia. Engkau berkenan dan engkau berhak ada di surgaku ini, selama-lamanya dengan aku. Demikian diharapkan, didoakan, diperjuangkan dalam kehidupan kita. Meraih yang tertinggi. Saudara yang dengar baik, meraih berupaya untuk maju. Aku mau itu Tuhan, itu aku sudah Tuhan, itu yang aku kejar. Karena yang paling ujung, paling mulia. Maka sesungguhnya Bapak Ibu Saudara bukan hanya itu, sedang memastikan anak cucu perkasa di bumi angkatan diberkati. Karena Bapak Ibu Saudara sebagai orang tua menjadi menara dan garansi bagi anak cucu. Pada akhir bagian ini saya mau mengajak kita melihat Mazmur 114, maksud saya 112 bagi penutup. Mazmur 112 ayat yang pertama. Perikop ini oleh LI ditulis bagi orang benar. Satu ayat saja. Mari kita bunyikan, Mazmur 112 ayat yang pertama, 2, 3. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Setidaknya ini yang kita ingat. Orang tua di tempat ini, siapapun kita, yang hidupnya setali mata uang, hidup takut akan Tuhan, takut mendukakan Tuhan, takut menyinggung perasaan Tuhan, takut melanggar firman Tuhan, suka firman Tuhan. Itu aja kuncinya. Maka anak cucunya akan perkasa di bumi angkatan orang benar akan diberkati. Saudara sedang menjadi orang yang mulia dimuliakan Tuhan. Karena sedang memastikan anak cucu kita perkasa di bumi, angkatan diberkati. Tidak dibiarkan anak cucu kita minta-minta, tetapi memberi piutang. Tetapi diberkati Tuhan, tetapi terkenal menjadi orang-orang keturunan yang diberkati Tuhan. Karena tidak berlebihan ayat selanjutnya, ayat ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu ada hasilnya. Hanya sederhana, mudah dilakukan. Yang kesukaannya adalah firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, dan kemudian hidupnya takut akan Tuhan. Saudara kekasih Kristus yang menyimak baik bagian firman Tuhan ini, setidaknya mengambil keputusan untuk melakukan hal yang mulia yang dari Tuhan disampaikan dalam mimbar utama ini, kemudian mempraktekannya adalah alasan masih tinggal dalam dunia ini. Dimuliakanlah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Amin. Bapak Ibu kekasih Kristus, setelah kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersama meresponi dengan penuh sukacita, melibatkan seluruh hati jiwa kita memuji Tuhan. Kidung Kesan 457 bait pertama dan kelima, Tuhan ambil hidupku.
Bapak Ibu, dengan penuh sukacita mari kita bersama meneduhkan hati dan berdoa syafaat. Bersama-sama kita berdoa. Maha Kudus, Maha Besar Allah yang memelihara hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus, dalam kebenaran firman-Mu. Kami hari ini diundang Tuhan untuk menerima berkat Allah yang lebih lagi dalam kehidupan kami. Maka kami mau ya Tuhan, agar hidup kami merangsak maju, memasuki kedalaman hubungan dengan Tuhan, dengan hubungan pribadi kami, relasi dengan Allah itu seimbang, mengerti firman Tuhan dengan melakukannya, dan kami dengan sepenuh hati, jiwa dan roh kami menyembah-Mu di seluruh area kehidupan kami dalam pekerjaan kami. Demikian kami hidup koram Deo, berhadapan Allah tanpa terselubung, dan kami mau menjadi cermin senantiasa digosok dalam pergumulan kami cemerlang memantulkan sinar Tuhan, sehingga sungguh kami membagikan apa yang kami miliki dalam kehidupan lainnya. Bapa Maha Kudus, kami mengucap syukur, mendoakan gembala sidang kami yang sedang mengalami cuti tahunan, dan kami bersyukur seluruh jemaat dan majelis jemaat berjalan dengan lancar, baik mengawal seluruh jemaat dengan kegiatan kategorial, memastikan jemaat melakukan firman Tuhan, melakukan program yang telah dicanangkan dalam rapat majelis jemaat terbuka. Bapa Maha Kudus, kami berdoa untuk keluarga-keluarga, baik keluarga Bapak Ragil Dani Sukoco, keluarga Bapak Ferry Tambu Bolon, keluarga Bapak Wilhelmus Edwiore, keluarga Bapak Willem Misa, keluarga Bapak Yani Ferdinand Talaen, keluarga Bapak Andreas Heri Putranto, keluarga Bapak Ronald Sahat Palindungan Lumban Toping, keluarga Bapak Demetrius Taneo, keluarga Bapak Dionysius Tameon, dan keluarga saudara Daniel Denis Swasono ke dalam tan penuh kasih-Mu. Keluarga adalah perintah dari Tuhan untuk memasuki rahasia Allah. Demikian kami doakan kepala keluarga, khususnya menjadi imam, dan penolong istrinya menjadi penolong yang setia, yang sepadan, yang diberkati Tuhan. Kami doakan gembala sidang yang beserta keluarga, demikian majelis jemaat pekerja gereja dengan seluruh keluarga yang ada. Tuhan memberkati seluruh pergumulan, kerinduan dan harapan, pekerjaan maupun hari depan, masa depan, anggota seluruh keluarga yang menjadi berkat bagi kehidupan lainnya. Kami juga doakan anak-anak Tuhan yang sedang mencari pekerjaan dan atau pasangan. Kami yakin dan percaya Tuhan memberikan tepat waktunya, tidak terlambat, tertukar dan tertangguh. Kami juga mendoakan keluarga yang mendapatkan keturunan, Tuhan membuka kandungan, demikian ibu yang mengandung, ibu dan anak dalam keadaan sehat, yang kemudian menjadi pintu gerbang kehidupan dalam dunia ini oleh kemurahan dan kekuatan Tuhan. Bangsa negara Republik Indonesia yang mengenang kemerdekaan perjuangan bangsa negeri ini, khususnya Kota Depok, agar kiranya semangat kemerdekaan yang menggelorakan bukan hanya de jure tapi de facto dalam kehidupan kami, benar-benar merdeka, tidak dalam keterikatan. Maka kami doakan sekiranya ada kekuatan kuasa kegelapan di dalam diri maupun kelompok di wilayah negara maupun di Kota Depok ini, kami patahkan dalam Kristus Yesus Tuhan, sehingga Injil Kerajaan Allah terbuka bagi kehidupan lainnya. Kami doakan untuk pemilihan umum, upaya-upaya yang dilakukan dalam kampanye, biarlah berjalan dengan kondusif sesuai dengan maksud Tuhan. Kami memerangi musuh bersama di negeri ini, yaitu kemiskinan, kejahatan, kebodohan dan kejahatan, perundungan, intoleransi. Kami yakin dan percaya dengan hadirnya Tuhan di tengah-tengah kami, di dalam kehidupan kami, turut serta mengurai persoalan di negeri kami, sekecil mungkin di sekitar kami. Kami doakan jemaat yang sakit atau dalam masa pemulihan, Ibu Lemima Turnip Sihaloho, Ibu Josina Mairuhu, Ibu Novi Alek, Ibu Yuliana Siwu, Ibu Mahdalena Dadiara, Ibu Trihandini, Bapak Christopher Tampani, Bapak Sugito, Bapak Hari Laisena,
Bapak Teddy Sianturi dan Bapak Weni Hari Nusi ke dalam tangan penuh kasih-Mu. Engkau yang berpihak kepada orang-orang yang sakit, mengalami penderitaan, pergumulan, Tuhan menjawab, Tuhan turut serta merasakan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan menguatkan melalui keluarga, baik wanita penyembuh maupun pria penyembuh, Tuhan pakai dengan pelayanan, perkataan, dan perbuatan mereka, sehingga menjadi kesembuhan secara psikologi maupun kesembuhan secara fisik yang kemudian menyusulnya. Bapa Maha Kudus, kami doakan suku yang terabaikan, pokok doa Lintang. Karena orang Lintang atau disebut juga Lintang 4 Lawang adalah kelompok orang yang tinggal di pegunungan dekat sungai Lintang kiri dan Lintang kanan. Sebenarnya Lintang 4 Lawang merupakan dua kelompok yang berbeda dan mempunyai bahasa yang sama dengan dialek sedikit berbeda. Kedua kelompok ini mempunyai rasa kesatuan yang tinggi sehingga berbagai tempat rantauan. Mereka selalu membentuk satu kelompok ikatan keluarga Lintang 4 Lawang. Orang Lintang terkenal sebagai pensuri dan kelompok-kelompok suku di sekitarnya. Orang-orang tidak melakukan perjalanan melalui daerah mereka pada malam hari dan bahkan berhati-hati pada siang hari. Orang Lintang adalah penganut Islam yang antusias. Sebagian besar dari pelayanan, perayaan dan upacara mereka berasal dari agama mereka. Tidak ada orang percaya Lintang yang diketahui. Banyak orang percaya yang tinggal di dekat orang Lintang takut untuk masuk ke daerah mereka karena takut dirampok. Untuk itu doa kami bersama, ya Allah, kiranya Roh Kudus akan melakukan dan terus melakukan pekerjaan yang besar di antara orang Lintang dengan mempersiapkan hati mereka, membajak hati mereka, melembutkan hati mereka mendengar dan menerima Injil. Orang-orang percaya yang hidup di dekat orang Lintang kami doakan, dimampukan Tuhan mengalahkan rasa takut mereka dan menyatakan Injil Kerajaan Allah, membagikan anugerah hidup kekal dalam kehidupan mereka. Dan ketika orang Lintang bertobat, kami doakan mereka akan berani bersaksi kepada rekan-rekan, teman-teman, keluarga, dan komunitas mereka. Bapa Maha Kudus, kami juga doakan GKO Depok 1 yang memiliki anak yang banyak, khususnya pos pelayanan di Badung Dalung Bali yang Tuhan siapkan melalui hamba-hamba Tuhan yang telah diutus untuk survei. Dan kami doakan semua halangan, rintangan diangkat Tuhan, dan kemudian seluruh majelis jemaat GKO Depok 1 meresmikan pos pelayanan di Badung Dalung, dan kami doakan kurang dari 2 tahun akan didewasakan sehingga GKO Depok 1 berkesempatan mendirikan pos lainnya dan mendewasakannya. Kami yakin dan percaya jika ini kami lakukan bersama-sama adalah perkara yang ditanggung Tuhan dan dapat kami lakukan bersama-sama. Di pekan ini kami doakan yang berulang tahun, Bapak Panatua Leitrian Haya, Yovanka Immanuela Misa, Yosea Yeskiel Taurupun, Saudari Sabrina Asye Syahaya, Ibu Mukti Marianingsi, Bapak Reinhard Jericho Wabun, Bapak Sukanias Marwanaya, Ibu Maharani Malabar, Ibu C. Anggraini Judiseno, Bapak Sarotono Sega, Aditya Nugraha Pamungkas, Rizaliandro, kemudian Devano Galindra Disu ke dalam tangan kasih-Mu. Ulang tahun adalah mengulang keberhasilan dengan mendoakan karena kemenangan di dunia nyata didahului dengan kemenangan di dunia roh. Maka seluruh saudara-saudara kami ini menerima berkat Allah lebih lagi dan membagikan dalam kehidupan lainnya. Kami mengucap syukur seluruh ibadah kami yang ada di ruangan ini, yakin dan percaya karena Tuhan telah menerima ibadah kami dan Tuhan berkenan akan hidup kami. Demikian kami doakan Pak Pendeta Richard Haurisa, Gembala Sidang GKO Solidio Jayapura, yang bersama dengan kami berkesempatan untuk silaturahmi, mendoakan kami semua dan mengingat akan pekerjaan pelayanan yang telah dilakukannya. Tuhan memberkati.
Demikian Bapak Jen Jenner Gultom, Master Hukum, selaku Ketua Biro Hukum GKO, yang berkesempatan dengan rekan hadir di tempat ini dalam rangka tugas dinasnya, tetapi berkesempatan mengasihi kami, mendoakan kami bersilaturahmi di tempat ini. Tuhan menuntun ketika berangkat demikian kembali ke Jayapura, berjumpa dengan sanak saudara mereka dengan kasih Tuhan, menerima berkat Tuhan, membagikan dalam kehidupan lainnya, terus menerus sampai akhir tiba waktunya, Tuhan yang menyempurnakan. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh yakin seluruh doa kami yang kami naikkan, panjatkan, baik bersama-sama maupun secara pribadi telah diterima di telinga Tuhan, dan Tuhan yang menjawab seruan doa kami ini. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan telah mendengar dan seruan ini dijawab oleh Tuhan yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dari kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu kekasih Kristus, kita tiba di penghujung akhir ibadah utama minggu pagi hari ini, seraya memandang ibadah sejati tetap berlangsung. Untuk itu sebelum menerima berkat, saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita menyanyi bersama dari Kidung Kesan 555, bait pertama, kedua, masih banyak orang berjalan, dan setelah berkat bait yang ketiga. Ya Allah, tiba saatnya bagi hamba-Mu menumpangkan tangan kepada anak-anak-Mu dan menaruh nama-Mu yang agung itu dalam kehidupan mereka satu persatu. Kami yakin dan percaya Tuhan mencurahkan berkat-Mu bukan hanya di tempat pemujaan ini, tetapi seluruh area kehidupan kami. Untuk itu, Bapak Ibu kekasih-kekasih Kristus, Engkau yang telah mendengar firman Tuhan,
mengambil keputusan untuk melakukan firman Tuhan, agar jadi firman Tuhan itu dalam kehidupanmu, maka bukalah hatimu, terimalah berkat Tuhan. Kasih yang sempurna dari Allah Bapa di surga, perkenanan dari Kristus Yesus Tuhan yang telah memberikan kuasa darah, kuasa kebangkitan, berkenan memberikan kuasa otoritas dalam kehidupan saudara sekalian yang oleh Roh Kudus diam tetap dalam hidupmu, menjadi jaminan kepastian keselamatan yang menggerakkan dan memampukan saudara untuk melakukan firman Tuhan. Maka kasih yang sempurna dari Allah Bapa di surga, perkenanan dari Kristus dan pendiaman dari Roh Kudus ada dalam kehidupanmu secara pribadi, di pekerjaan pelayanan, dalam tanggung jawab karyamu, demikian di keluarga dimanapun kau ada, menerima berkat Allah itu untuk menjadi berkat bagi kehidupan lainnya. Maka berkat itu engkau terima dari sekarang sampai selama-lamanya. Setiap orang berkeluh. Jemaat silakan duduk untuk bersatu. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.